Sahabat Mentari, video pada edisi pertama ini akan membahas sejarah Gereja GPIB Margomulyo Yogyakarta yang kita ketahui mempunyai sejarah yang sangat panjang ya, saat revolusi dan saat kemerdekaan, di mana presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berpidato ya saat menghadiri perayaan Natal di gereja ini. Nah, saat Orde Reformasi, di mana gereja ini juga dipakai oleh saudara-saudara kita ya untuk menunaikan ibadah sholat ya, di mana pada waktu itu ada demo ya untuk menggulingkan Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, bagaimana kisahnya? Ya, kita ikuti, kita akan melihat wawancara kita dengan narasumber kita yang mengerti tentang sejarah GPIB Margomulyo Yogyakarta ini. Selamat menyaksikan. Iya, masih bersama dengan Mentari. Saya boleh berbincang-bincang dengan Bung Martir Leredawa. Saya panggil itu biasanya Bung Mai, lebih akrab begitu ya Bung ya. Mai masih pakai masker nih asik. Luar biasa. Iya, Bung Mai kan di gereja di GPIB Margomulyo ini sudah lama ya. Paling tidak senior lah, boleh dikatakan senior karena dari zamannya pemuda ya, artinya dia sudah tahu lah kita siapa sih Bung Mai gitu. Nah, kita mau tanya sedikit tentang sejarah GPIB Margomulyo ya, artinya kenapa dibilang Margomulyo bukan Margamulya gitu kan? Itu ada sejarahnya nggak sih, atau tentang kegiatan-kegiatan di sini mungkin Bung Mai lebih paham, bisa cerita sedikit kan? Iya, baik Ben. Ya, bicara GPIB Margomulyo ini memang tulisannya itu Margamulya, tetapi harus diucapkan ya, sekali lagi harus diucapkan dengan istilah Margomulyo ya, jangan Margamulya, tapi yang benar itu Margomulyo ya, diucapkannya itu yang benar sebenarnya ya. Karena selama ini sering orang mengucapkan ya, kalau orang di luar GPIB Margomulyo oke saja, tapi kita sebagai warga GPIB Margomulyo harus mengucapkannya dengan istilah Margomulyo seperti itu ya. Mengenai sejarahnya yang saya ketahui ya, pertama adalah ketika kami mendapatkan terjemahan sejarahnya gereja ini yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes ya, beliau salah seorang mantan rektor UGM yang kedua. Nah, beliau menerjemahkan sejarah berdirinya gereja ini dari bahasa Belanda. Nah, itu yang kita pakai selama ini. Ya, nah dalam sejarah itu memang tidak juga secara rinci memang dikemukakan mengenai bagaimana gereja ini berdiri, hanya dijelaskan situ awalnya ya ada seorang ibu ya, blasteran, bapak Belanda tapi ibu Jawa ya, sebetulnya Nyonya Philips ya, Nyonya Philips. Nah, yang di dalam catatan itu yang melakukan penyebaran penginjilan ya, di Yogyakarta. Dia memang dibaptis di gereja ini dengan nama baptis Kristen Petrolela ya, ini. Nah, dialah yang kalau ceritanya itu yang mengumpulkan beberapa istri-istri Belanda yang ada di sini, ataupun mungkin pembantu-pembantu orang pribumi yang begitu orang Belanda, dikumpulkan ada satu persekutuan begitu. Nah, sementara gereja ini belum ada waktu itu ya, mereka dikumpul. Nah, akhirnya mereka melakukan sebuah kegiatan untuk minta izin lah kepada selain pemerintah Belanda pada waktu itu juga kesultanan yang ada di sini untuk bisa mendapatkan sebuah tempat gedung gereja. Nah, singkat cerita ya, gereja inilah yang didapatkan pada masa pemerintahan kesultanan waktu itu ya, dengan hormat Sendiri Ngakso Dalem, Sultan Hamengkubuwono kelima ya, gereja ini dibangun dan andil dari Ngakso Dalem ini cukup besar ya, untuk selain tanah ini diberikan ya untuk dibangun gereja, juga
kayu bangunan juga sangat membantu sehingga berdirilah gereja ini yang sekarang menjadi GPIB. Nah, sebelum GPIB dulu namanya gereja ini bukan GPIB Margomulyo, tapi di waktu itu karena masih di suasana pemerintahan Hindia Belanda disebut itu Indeseker. Ya, Indeseker artinya Indeseker itu gereja negara namanya. Ya, gereja negara. Nah, dalam perkembangannya ya gereja ini tahun 18 kalau tidak keliru 68 ya sempat terjadi gempa besar di Yogyakarta, ya gempa besar ya. Nah, sehingga tepatnya itu 10 Juni ya, kalau dalam bulan atau tahun Jawa itu tahun Ehe namanya ya, bulan Safar tahun Ehe ya. Jadi gempa besar di Yogyakarta. Nah, gereja ini mengalami ya sedikit kerusakan juga ya, jadi bangunan aslinya itu ya banyak yang hancur. Nah, kalau yang sekarang kita ya setelah gempa besar itu dibangun, ya inilah sekarang gereja GPIB Margomulyo yang sekarang ini, yaitu mulai sejarahnya. Lalu di gereja ini sendiri dalam perkembangannya kita tahu pada zaman revolusi bangsa kita waktu itu Pak Presiden pertama kita Insinyur Soekarno hadir dalam acara perayaan Natal di gereja kita ini. Tahun berapa itu? Tahun 46. Tahun 46. Ya, Desember 46 lah waktu itu perayaan Natal itu Desember 46. Ya. Ya, kita tahu bahwa tahun 46 itu pada waktu itu ya ibu kota negara kan sempat dipindahkan ke Yogyakarta. Ya. Nah, beliau berpidato lah di gereja kita ini, menyampaikan pidato ya. Seorang kepala negara yang nasionalisnya tinggi sekali, semangatnya nasionalisnya tinggi sekali, dia berbicara dalam perayaan Natal. Ya, pada waktu itu pendeta yang ada di sini itu pendeta Kawinian namanya. Ya, di situ. Tapi istilahnya waktu itu masih namanya istilahnya gereja negara. Nah, GPIB kan tahun 48 baru ada. Ya, lahirnya GPIB kan tahun 48. Nah, dalam perkembangannya, nah kami sekarang lagi berupaya mencari isi pidatonya Presiden pertama itu. Nah, kita ingin tahu apa isinya. Nah, ini sementara lagi kami usahakan ke berbagai tempat, termasuk instansi yang kami dapat informasi ada di lembaga Arsip Nasional itu sekarang disebut dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, kami berharap bisa dapatkan itu isi pidato beliau itu apa. Karena itu catatan sejarah yang paling penting seorang pemimpin ya, pemimpin nasional luar biasa bangsa kita, kepala negara, presiden pertama berpidato pada acara perayaan Natal. Artinya menunjukkan beliau itu seorang yang nasionalisnya yang tinggi, ya toleransinya yang tinggi. Saya kira kita perlu belajar lah pada tokoh-tokoh kita seperti ini untuk kondisi sekarang. Ya, walaupun kita tahu dalam kenyataannya ya daerah ini ya kita jaranglah melihat ada tokoh-tokoh bangsa negara ini mengunjungi gereja ya. Sekalian kami perhatikan ya Presiden Jokowi itu yang saya tertarik nih Bung Mai, dulu presiden pertama ya, artinya adakah selain beliau presiden yang lain mungkin sudah mengunjungi, paling tidak tahu, karena mungkin di depan ada istana ya, mungkin paling tidak mereka bisa mengetahui tentang keberadaan di GPIB Margomulyo ini. Ya, yang saya ketahui memang tidak ada. Belum ada. Walaupun kita gereja ini bersebelahan, bertetangga dengan gedung negara. Kalau di Jogja disebut itu gedung agung istilahnya. Gedung agung. Ya, gedung agung. Ya, istana kepresidenan di sini dulu itu istilahnya gedung agung kalau di Jakarta. Ya, beliau palingnya datang, nginap ya hanya lewat aja, tidak pernah mampir gitu. Tidak ada kesibukannya. Ya, bisa saja mungkin ada kesibukan tugas negara, sehingga tidak tempatkan diri lah. Iya, saya tertarik juga tadi mengenai bangunan. Dulu pernah terjadi gempa, tapi sampai dengan sekarang ini kokoh. Saya lihat di sini ada bangunan pilar besar-besar. Itu dalamnya apa? Ada jati atau mungkin bisa tahu? Mungkin. Iya, saya ketahui juga bahwa pilar itu dia itu isinya itu pikiran saya waktu itu
dia hanya tembok seperti kalau sekarang itu kalau bangun pilar itu ada pakai cor tulang atau besi ya. Rupanya pilar ini itu isinya kayu, Bukan jati. kayu jati. Ya saya ketahui itu ketika dilakukan semacam renovasi lah tahun 85 ketika membangun balkon ini. Ya, ketika itu Ini balkon baru ini balkon dulu berdiri itu tidak. Aslinya tidak. Aslinya itu cuma bangunan ya, bahkan cuma nanti ada semacam tempat untuk ruang paduan suara aja, ini kecil aja. Nah, ini balkon ini baru tahun 85. Balkon ketika itu zaman pendetanya Pak Hans Yakob. Yakob dibangun karena daya tampung gereja kita pada umat pada waktu itu sudah tidak cukup, lalu dibangunlah balkon untuk supaya bisa menampung umat beribadah. Jadi tengahnya pilar dia ada kayu jati, lalu disusunlah batu bata ya sampai ke atas itu. Mungkin kalau bisa kan ada di depan dekat mimbar itu ada sedikit kaca supaya membuktikan betul dan itu ada kayu jati tengahnya. Itu ada. Sahabat Mentari, bagaimana kelanjutan dari video sejarah Gereja GPIB Margomulyo Yogyakarta ini? Ikuti episode selanjutnya ya.